Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini saudara. Dan kemarin kita sudah selesai ya dengan Bilangan pasal yang ke-16. Bagaimana kita melihat ketika bangsa itu memberontak terhadap Musa, lalu Tuhan menyatakan kemuliaannya. Waktu Musa berkata, Tuhan, ya nyatakanlah kemuliaanmu bagi umat ini. Dan seketika itu juga saudara, ya Musa berkata-kata lalu tanah terbelah. Mereka semua masuk ke dalam tanah itu dan terkubur hidup-hidup sehingga mereka mati binasa. Dan ketika penghukuman Tuhan itu turun, ternyata tidak membuat bangsa ini menjadi takut kepada Tuhan. Ya, justru sebaliknya saudara, ketika Tuhan menyatakan penghukuman itu, ya mereka bukannya bertobat dan takut, aduh Tuhan itu benar-benar ada, enggak saudara. Tapi mereka bersungut-sungut dikatakan saudara ya, kemarin kita sudah baca. Pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun, kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Dan akhirnya mereka itu semua berkumpul untuk melawan Musa dan Harun. Dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupi dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Ya saudara bayangkan ya, mereka itu sudah melihat dengan mata kepala Tuhan membinasakan orang-orang itu, ditelan di dalam tanah, bumi menganga dan mereka masuk. Bukannya takut Tuhan, malah makin memberontak saudara. Itulah ya sifat manusia. Akhirnya Tuhan tuh berkata, pergilah kamu ya. Pergilah dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan saja mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka, berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan ya. Adakanlah pendamaian bagi mereka sebab murka Tuhan telah berkobar. Jadi kita melihat di sini Musa dan Harun itu selalu mengalah dengan umat ini, mengalah dan mengalah terus saudara. Tetapi hukuman Tuhan itu tidak akan pernah berhenti ya, ketika orang tidak taat, orang itu memberontak, maka ya tetap saudara. Dan Alkitab berkata ketika Musa dan Harun akhirnya meminta belas kasihan Tuhan untuk meluputkan mereka dari kematian, Alkitab berkata maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah Tuhan telah mulai di antara bangsa itu, lalu ya dibubuhnyalah ukupan dan diadakannya pendamaian bagi bangsa itu. Kita baca tadi malam, dan ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Bayangkan yang mati saudara, mereka yang mati kena tulah, itu dikatakan ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung yang mati karena perkara Korah. Jadi yang kena tulah aja itu waduh ribuan saudara ya. Dan akhirnya saudara itu tidak membuat bangsa itu ternyata bertobat. Setelah Harun memintakan korban pendamaian, barulah tulah itu berhenti dan mereka tidak sampai dibinasakan seluruhnya. Dan baik, kita akan lanjutkan sekarang pasal yang ke-17, tongkat Harun berbunga. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya ya. Dikatakan di sana ya Tuhan, dikatakan ya kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Dan dikatakan di sana saudara, mereka harus memberikannya suku demi suku seluruhnya 12 tongkat. Jadi 12 suku 12 tongkat ya disuruh. Lalu tongkat itu ya dikatakan dituliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu.
Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah yang akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah ku dengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin. Menurut suku-suku mereka, 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa sebuah tongkat itu keluar dan di hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka. Sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi supaya mereka jangan mati. Saudara, lalu Tuhan menyuruh Musa mengumpulkan semua tongkat-tongkat dari 12 suku, dikumpul satu-satu tongkat menurut nama suku. Dan di situ juga disarut satu tongkat lain, yaitu tongkat Harun, saudara. Dan barang siapa yang tongkatnya itu mengeluarkan tunas berbunga, maka itu adalah orang yang dipilih Tuhan. Ya, dan setelah mereka, Tuhan bilang supaya mereka ini tidak lagi bersungut-sungut kepadamu, aku akan memilih seorang yang kupilih supaya mereka melihat. Jadi setelah menyaksikan mujizat yang mengagumkan dengan melihat orang-orang Mesir dihukum dengan berbagai tulah, bahkan mereka mengalami keadaan Allah secara nyata, bangsa Israel tetap mengeluh dan memberontak, nggak pernah sadar. Ya, dan kita lihat saudara, sungguh mengherankan bagaimana mereka itu dapat sedemikian buta dan bodoh. Namun ya tidak dipungkiri kita pun seringkali melakukan hal yang sama dengan bangsa Israel. Tapi mari kita bertobat. Ya, dan dikatakan di sana saudara, akhirnya Tuhan menyuruh untuk memilih tongkat-tongkat dari ke-12 suku. Dan kita melihat saudara, mereka itu akhirnya Tuhan itu malas dengan sungut-sungut bangsa itu, ya, dan dia memilih untuk menetapkan satu orang yang dia pilih. Dan dikatakan di sana, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga mereka mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak aku dengar lagi supaya mereka jangan mati. Dan Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah ia berbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? Ya, karena mereka memberontak, menyuruh mencari pemimpin baru, kita sudah baca dan lain sebagainya. Tapi ya menurut apa yang mereka mau pilih, akhirnya Tuhan melakukan seperti itu. Ya, dari setiap suku dikumpul tongkat satu dan plus ada tongkatnya Harun. Tuhan berkata yang tongkatnya itu berbunga, mengeluarkan tunas, itulah orang yang aku pilih, ya. Karena mereka mencoba menggantikan Harun sebagai imam. Dan akhirnya ya itulah ketetapan Tuhan, menjadi peringatan bahwa pada akhirnya ya tongkat Harun yang berbunga. Saudara, kita belajar ya dalam hidup ini kita takluk dan taat pada keputusan Tuhan. Jangan memberontak kepada otoritas Allah, karena Tuhan itulah Tuhan yang selalu mau menuntun kita di dalam jalan kebenarannya. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu malam ini kami belajar. Untuk kami menjadi orang-orang yang taat kepada keputusan Tuhan, tidak memberontak. Kami belajar. Bahkan untuk kami boleh mengerti jalan-jalan-Mu. Tuhan, Engkau yang memimpin setiap kami. Mampukan setiap kami untuk berjalan dalam rencana kehendak-Mu yang sempurna.
Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Mizpah Doa yang mendengar malam ini. Kami mendapat banyak hikmah dan ketaatan. Dalam nama Tuhan Yesus berikan kami kekuatan, kepekaan untuk terus hidup dalam kebenaran. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, keluar masukmu, diberkati Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara. Yesus ada jawaban.